Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Never Back Down adalah sebuah film seni bela diri yang disutradarai oleh Jeb Wardlaw yang dirilis pada tahun 2008. Menceritakan tentang seorang anak muda yang terpuruk dalam rasa bersalahnya sehingga dia menjadi orang yang mudah marah dengan emosi yang meluap-luap. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita lanjut. Seorang pemuda bernama Jack Taylor sedang bertanding di arena football. Dia adalah salah satu pemain kunci di dalam timnya. Saat pertandingan berlangsung, tim Jack berada di atas angin. Karena merasa kesal, pemain inti musuh mengejek tentang kematian ayah Jack yang suka mabok dan tewas karena kecelakaan mobil. Dan itu terjadi karena Jack membiarkan ayahnya menyetir. Mendengar ejekan itu, Jack tak bisa mengendalikan diri dan menghajar lawannya. Setelah mendapat teguran keras dari pelatih, Jack pulang ke rumah. Dan ini adalah adiknya Jack, si Charlie. Dia seorang pemain tenis berbakat. Dan ini adalah ibunya Jack, Leslie. Leslie memarahi Jack atas perkelahiannya di lapangan football. Lanjut, Leslie mengatakan kalau mereka akan pindah ke Orlando di Florida. Itu karena Charlie berprestasi di bidang olahraga tenis dan mendapatkan beasiswa untuk sekolah di sana. Esok paginya, Jack dan Charlie mengemasi barang mereka. Dan ini adalah kampus baru Jack. Di sana ada seorang wanita yang menjadi perhatian Jack. Namanya Baha Miller. Setelah kelas selesai, di perjalanan pulang, Baha menghampiri Jack dan mereka berkenalan. Esok harinya, saat Jack sedang makan siang, Mac menghampirinya. Mac mengatakan kalau dia menonton video Jack ketika berkelahi di pertandingan footballnya. Dan itu memberikan Jack reputasi positif di kampus barunya. Lanjut, Mac menawarkan pada Jack untuk berlatih bela diri bersamanya. Tapi Jack menolak ajakan Mac dan pergi meninggalkannya. Saat dalam perjalanan pulang, di jalan Jack bertemu Baha. Baha menghentikan mobilnya dan mengundang Jack untuk datang ke sebuah pesta. Jack menerima undangan Baha dengan senang hati. Malam harinya, Jack pergi ke pesta tersebut. Di sana dia kembali bertemu Mac. Mac membawa Jack masuk ke pesta dan mempertemukannya dengan pemuda bernama Ryan. Dia adalah atlet petarung bebas, juga pemilik rumah tempat pesta itu. Awalnya, Ryan sangat ramah dan baik pada Jack. Namun setelah beberapa saat, Ryan mengajak Jack untuk bertarung dengannya. Awalnya, Jack menolak. Ryan lalu mendekati Baha dan menciumnya. Ternyata Baha adalah pacarnya Ryan. Melihat itu, Jack merasa sangat kecewa. Jack menahan diri dan ingin pergi dari pesta itu. Lanjut, Ryan mengejek Jack tentang kematian ayahnya. Mendengar ejekan itu, Jack tak bisa lagi menahan emosinya dan menerima tantangan Ryan. Jack yang babak belur diantar pulang oleh Mac. Untungnya, Charlie adalah adik yang baik. Dia merahasiakan kejadian itu dari ibunya. Dua hari kemudian, Mac datang menjenguk Jack. Kali ini, Mac membawakan PCD latihan miliknya dan menyerahkannya kepada Jack. Meminta Jack untuk pergi ke combat club dan berlatih bersamanya. Esok harinya, Jack mendatangi tempat itu. Lalu Mac memperkenalkan Jack pada pelatih sekaligus pemilik tempat itu. Dia adalah Gene Roca. Setelah Jack mengutarakan maksudnya untuk berlatih, dia langsung diterima.
Awalnya Roka memasukkan Jack ke pelatihan pemula, namun Jack protes. Lanjut, Roka memberikan latihan ekstra untuk menguji Jack. Jack yang keras kepala akhirnya pingsan. Namun Jack dianggap lulus tes karena kegigihannya. Roka meminta Jack datang lagi jam 6 besok pagi dan mengatakan kalau peraturan di klub kombatnya tidak boleh menggunakan keahliannya di jalanan. Tidak peduli apa alasannya, kalau Jack melakukannya dia akan dikeluarkan. Malam harinya Baha mendatangi Jack. Dia minta maaf karena telah membuat Jack malu di pesta. Dia melakukannya karena disuruh Ryan. Kemudian Baha menceritakan kehidupan sekolahnya. Dia berpacaran dengan Ryan karena terpaksa. Jack yang terlanjur kecewa menolak permintaan maaf Baha. Esok harinya Jack datang 1 jam lebih awal. Dia meminta latihan ekstra pada Ruka. Ruka mempraktekkan beberapa pukulan pernapasan pada Jack. Satu minggu kemudian, di kelas, dosen meminta para murid membuat kelompok 3 orang. Kebetulan, Jack dan Baha berada dalam satu kelompok. Merasa frustasi karena selalu diabaikan oleh Jack, Baha mendatangi Ryan dan memutuskan hubungan mereka. Saat Baha ingin pergi, Ryan menahannya. Jack yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia menegur Ryan. Lalu Ryan kembali mengejek kematian ayah Jack. Sore harinya, Jack berlatih tidak fokus karena selalu teringat ejekan Ryan. Dengan marah, Ruka menyuruh Jack pulang untuk menenangkan dirinya. Namun di jalan, ada sebuah mobil yang selalu membunyikan klaksonnya terus-menerus. Dan mobil itu berada tepat di belakang mobil Mac. Jack yang dari tadi menahan emosinya, keluar dari mobil dan menghajar 3 pengendara mobil itu. Mac merekam kejadian itu dan menguploadnya di internet. Sekali lagi, Jack jadi makin populer di kampusnya. Ryan yang tidak ingin tersaingi mendatangi Jack ke kamar mandi dan menghajarnya. Lalu menantang Jack untuk ikut turnamen pertarungan bebas beatdown. Saat kembali berlatih, Roka melihat luka bekas adu pukul di tangan Jack. Saat itu juga, Roka mengeluarkan Jack karena telah melanggar aturan klub kombatnya. Sesampainya di rumah, ada Charlie dengan lebam di matanya. Awalnya Charlie mengatakan kalau luka lebamnya karena berkelahi. Namun karena melihat ibunya sangat marah, Charlie akhirnya mengaku kalau lebam itu karena bola tenis, bukan berkelahi. Sangat merasa keren saat mengatakan terluka karena berkelahi. Sang ibu menyalahkan Jack karena memberikan contoh buruk pada adiknya. Jack tidak menyerah, dia menunggu Roka keluar untuk membujuknya agar menerimanya kembali di klub kombat. Setelah Roka keluar, Jack dan Mac mengikutinya. Di minimarket, Jack mendatangi Roka. Dia meminta maaf dan menceritakan tentang masalah kehidupannya. Jack berhasil. Kisah hidupnya membuat Roka tersentuh dan menerimanya kembali. Esok harinya, Jack kembali berlatih. Bahkan dia berlatih dengan sangat keras dari sebelumnya. Hingga akhirnya Jack bisa mengalahkan Ruka dalam latihan. 1 minggu kemudian, tibalah pertandingan tenis Charlie. Jack memberikan semangat pada Charlie. Dukungan dari Jack membuat Charlie bersemangat dan memenangkan pertandingannya. Lanjut, Jack menemui Baha. Dia meminta maaf karena keegoisannya selama ini mengabaikan Baha. Baha sangat senang dan mencium Jack. Malam harinya, Leslie, ibunya Jack, mendatangi klub kombat Ruka. Dia menceritakan kepada Ruka tentang kehidupan keluarganya. Juga tentang dia menyalahkan Jack atas kematian suaminya.
lanjut memberikan uang tambahan untuk bayaran Jack berlatih di klub. Esok harinya, di kampus, Mac mendapatkan pesan tentang turnamen badminton. Mac mengajak Jack untuk ikut bertanding, namun Jack menolak untuk ikut. Jack mengatakan kalau itu adalah keinginan Ryan, bukan keinginannya. Setelah dari kampus, Jack mengajak Baha ke rumahnya. Di sana, Baha mengetahui kalau Jack ikut latihan bela diri. Jadi Baha meminta Jack mempraktekannya, tapi karena posisinya salah, mereka malah bergulat beneran. Namun sialnya, pengganggu datang. Itu adalah Charlie, adiknya Jack. Wrestling fan. Di klub combat, saat Mac ingin pulang, Ryan menghampirinya dan mengajak Mac ikut dengannya. Mac tidak menolak ajakan Ryan. Namun setelah sampai di rumah Ryan, Mac malah dihajar habis-habisan sampai pingsan. Setelah itu, Mac yang pingsan diletakkan di depan rumah Jack. Jack yang melihat Mac babak belur, segera membawanya ke rumah sakit. Tulang rusuk patah, 6 jahitan dalam bibir, dan hidung yang patah. Melihat keadaan Mac, Jack sangat marah. Dia mengambil kunci mobil Mac dan pergi ke klub combat untuk mengambil mobilnya. Saat Jack ingin membawa mobil Mac, Ruko mendatanginya dan menanyakan tentang keadaan Mac. Jack mengatakan kalau Mac di rumah sakit. Lanjut, Ruko melarang Jack untuk balas dendam dan akan mengeluarkan Jack dari klubnya selamanya jika masih melakukannya. Tak ada kesempatan kedua. Kemudian Jack menceritakan tentang kematian ayahnya. Malam itu, kalau dia menghentikan ayahnya tidak akan mati. Jadi tidak melakukan apapun juga punya konsekuensi. Di sini Ruka juga menceritakan kisahnya. Dia sudah 7 tahun tidak berani pulang karena kematian saudaranya yang sangat disayangi ayahnya. Dan malam setelah kematian saudaranya, sang ayah mengatakan bahwa 2 anaknya telah mati. Hingga saat itu, Ruka tidak berani pulang karena rasa bersalahnya tak bisa menjaga saudaranya. Setelah mendengar cerita Ruka, Jack mengatakan kalau sebenarnya Ruka putus asa. Kenapa tidak pulang dan berusaha meminta maaf kepada ayahnya untuk menghilangkan rasa bersalah yang dia tanggung selama 7 tahun. Kau harus berjuang untuk meminta maaf kepada ayahmu. Kau tidak boleh bersembunyi di sini selamanya. Saya tidak seperti kamu. Saya akan melawan Ryan. Menang kalah tidak ada perbedaan. Tapi saya harus berjuang dan mengakhirinya malam ini. Ini merupakan pertempuran saya. Mendengar perkataan Jack, Ruko mengizinkan Jack pergi menghajar Ryan. Malam itu, Jack memakai baju sang ayah yang selama ini dia benci. Dan tidak seperti biasanya, sang ibu merestuinya untuk pergi. Tibalah saatnya pertandingan dimulai. Setelah Jack dan Ryan mengalahkan lawan-lawannya, mereka berdua lolos ke babak semifinal. Namun di sini Jack sedikit cedera di tulang rusuknya saat melawan seorang petarung bernama Deck Hall. Selesai pertandingan, Jack masuk ke ruang ganti, mengambil es batu untuk meredakan sakitnya. Di sini, Baha mendatangi Jack dan memberikan kecupan semangat kepada Jack. Pada pertandingan semifinal pertama ini, Ryan berhasil mengalahkan lawannya. Namun dia didiskualifikasi karena melanggar aturan menyerang bagian mata. Selanjutnya, pertandingan semifinal Jack. Setelah siap bertarung, Jack melihat ke arah papan nama dan melihat nama Ryan dicoret. Wasit lalu mengatakan kalau Ryan didiskualifikasi karena melanggar aturan. Mengetahui itu, Jack memutuskan untuk menyerah dan pergi meninggalkan arena. Melihat Jack pergi, Ryan tersinggung dan marah. Dia mengejar Jack keluar. Jadilah pertarungan antara Jack dan Ryan. Pertarungan mereka membuat semua penonton berlarian keluar. Di pertarungan itu, Jack hampir kalah melawan Ryan. Namun semangatnya yang tidak ingin mengecewakan Mac, ibunya dan adiknya, membuat Jack memiliki kekuatan lebih dan berhasil membalikkan keadaan dengan menggunakan teknik tinju pernapasan yang diajarkan Ruko.
Semua orang merayakan kemenangan Jack. Esok harinya, di klub combat, Ruko bersiap untuk pulang ke Brazil. Dia akan menemui ayahnya dan meminta maaf, karena itu adalah pertarungannya untuk melawan egonya. Film yang sangat menginspirasi dan penuh perjuangan. Di sini kita melihat bahwa usaha keras tidak akan mengkhianati hasilnya. Jack mengajarkan kita untuk terus berjuang dan pantang menyerah. Hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan egonya dan melepaskan beban di hatinya. Ruko mengajarkan kita bahwa pendapat orang lain tidak selalu salah. Setelah 7 tahun dengan keyakinannya, akhirnya menyadari kesalahannya. Setelah mendengar perkataan Jack, dia pulang ke Brazil dan meminta maaf kepada ayahnya. Baha adalah wanita yang mau mengakui kesalahan dan terus memperjuangkan cintanya. Jadi pesan saya, terkadang dalam menghadapi masalah, kita harus melakukan sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Berdiam diri atau melakukan sesuatu, semuanya punya konsekuensi masing-masing. Tinggal kita yang memilih, menyelesaikannya atau membiarkannya. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet.